Jaringan, ya, itu proses kreatif saya yang keempat. Dulu sebelum cocoknya dengan judul jaringan itu adalah ihwal buku. Bagaimanapun proses kreatif kan dari mulai ide, gagasan, sampai kemudian mewujud sebagai karya, apakah itu di media massa, kemudian dikumpulkan menjadi buku atau memang menulis untuk buku, ya. Nah, itu rupanya tidak lepas dari jaringan. Tidak mungkin sebuah buku akan terbit tanpa pertolongan atau tanpa campur tangan orang-orang lain, ya. Jadi begini, pada tahun 2004 atau mungkin 2003, ya, Binhat Nur Rahmat itu menelpon saya. Dia kebetulan sedang ngobrol dengan Joni Aryadinata di kantor Horizon, ya. Joni kan redaktur Horizon. Mereka ngobrol-ngobrol gitu, tidak tahu mengapa sampailah pada nama Kurnia Effendi yang membuat Binhat menelpon saya. Mas Kev, kenapa cerpen-cerpenmu itu yang sudah banyak tidak dibukukan? Baru saya terpikir, ya, saya nulis cerpen sejak tahun 80-an, kemudian tahun 2004 baru diingatkan kenapa tidak jadi buku. Nah, pada saat itulah kemudian saya kumpulkan ada sekitar lebih dari 30 cerpen, karena akan diterbitkan sebagai buku kumpulan cerpen yang pada waktu itu saya pikir adalah apa ya, kalau disebut sastra berlebihan lah, tapi kira-kira bukan sebuah kumpulan cerpen remaja, karena awalnya saya memang menulis untuk remaja. Kemudian itu rencana akan diterbitkan oleh Buku Akar. Buku Akar itu penerbitan milik Joni Aryadinata dengan Raudal Tanjung Banua dan teman-teman, ya, di Jogja. Tapi rupanya karena tidak ada biaya sampai 1 tahun itu masih menunggu. Akhirnya ketika Sitok Srengenge membuat penerbitan bersama Richard Oh, namanya Metaphor Publishing, dan rupanya Metaphor Publishing itu juga digagas oleh Win Muldian waktu masih bersama-sama dengan Richard Oh di tahun itu. Sini saya terbitkan gitu. Bagaimana ini? Saya minta izin kepada Joni Aryadinata dan diperbolehkan. Saya pindahkan naskah itu ke Sitok Srengenge. Tapi rupanya di sana Sitok juga berproses, ya. Dalam perkembangannya 3 bulan kemudian tidak cocok antara si Richard Oh dengan Sitok dalam hal mungkin manajemen, mungkin keputusan-keputusan strategisnya, sehingga Sitok Srengenge membuat penerbitan sendiri. Naskahnya mau diambil, kan, dipindahkan ke Kata Kita pada waktu itu namanya. Tapi Sisi Arsyanti waktu itu editor di Metaphor Publishing mengatakan bahwa jangan dong, itu kan tetap milik Metaphor. Akhirnya dibagi 2. Di Metaphor kemudian menjadi Bercinta di Bawah Bulan, ya, dengan cerpen-cerpen yang romantis tetapi gelap, ya, gotik lah gitu, ya. Sementara yang lebih kental kesastraannya dipilih oleh Sitok Srengenge menjadi Senapan Cinta, kumpulan cerpen di Kata Kita. Itu tahun 2004, jadi langsung terbit dua buku. Jadi ada hikmah dari perbedaan visi misi dari Sitok dan Richard Oh itu. Dari sana kemudian barulah tahun 2005 terbit lagi 2, ya kan, GPU, Kincir Api di Gramedia Pustaka Utama, dan Asma Nadia menghubungi saya kemudian main ke kantor minta cerpen-cerpen yang aman, ya, aman secara misalnya tidak ada pelukan, tidak ada ini, untuk forum Lingkar Pena, itu Aura Negeri Cinta. Begitulah. Jadi ihwal buku itu saya tidak mengajukan cerpen-cerpen saya kepada penerbit, tetapi diingatkan oleh penerbit melalui beberapa orang, ya,
yang tadi itu Binhat Nur Rahmat, kemudian ada Sitok Srengenge, dan pada akhirnya Asma Nadia. Tetapi memang ada yang saya tawarkan itu kepada Pak Nung Antasana pada waktu itu masih di Gramedia Group. Saya bilang bahwa bagaimana caranya saya supaya bisa menerbitkan kumpulan cerpen di Gramedia. Terus coba hubungi Mirna Yulistianti. Nah, pada saat itulah terbit. Jadi 1 tahun kemudian terbit 2 lagi, tahun 2006 itu terbit kalau tidak salah bukan kumpulan, tapi novel judulnya Selembut-lembut Gunung itu ya, novel remaja dengan Esati atau Emi Rosnani, dan terus. Jadi kita tidak bisa, sebagai penulis tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya menulis sendiri, kemudian menerbitkan sendiri, menjual sendiri, mempromosikan sendiri. Jadi semua itu ada campur tangan orang lain. Itu yang saya sebut jaringan. Jadi teman-teman, sebelum menjadi pengarang besar, sebelum sohor, sebelum kita memiliki banyak buku, jalinlah jaringan. Bangunlah jaringan, jalin pertemanan dengan beberapa orang yang tidak hanya pengarang, tapi mungkin penerbit, mungkin editor, mungkin penjual buku sastra, mungkin distributor, mungkin toko buku, apapun itu ya. Karena dengan seperti itu ekosistem terbentuk ya. Bagaimanapun seorang penulis membutuhkan pembaca ya. Jadi jaringan itulah yang menjadi ihwal dari buku saya. Itu merupakan proses kreatif karena melalui mereka kita mendapatkan masukan-masukan penting ya, yang membangun citra diri kita, membangun jati diri kita. Cobalah.